Kalau jin pendamping, sedulur papat itu semua orang punya. Cuman kalau kodam nggak semua orang punya. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyainya. Misal yang itu udah pernah melakukan laku tirakat atau keturunan atau ada satu lagi. Itu orang yang disukai bangsa gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Sedulur, kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan sharing dari teman-teman tentang cek kodam secara online ya, kayak kemarin yang lagi ramai ini di salah satu medsos. Cek kodam cuman berdasarkan nama sama tanggal lahir aja, itu luar biasa, itu bisa ngecek langsung kayak gitu itu. Padahal yang sebenarnya yang udah saya pelajari dari dulu itu, kalau cek kodam sendiri itu nggak serta-merta kita cuman menyertakan nama sama tanggal lahir aja langsung ketemu kodamnya apa. Itu nggak mungkin tuh kayak gitu. Kalau ada yang bisa kayak gitu ya wah, emang benar-benar sakti, itu luar biasa juga. Itu alasan pertama. Yang alasan kedua itu, kodam sendiri tidak semua orang memilikinya. Jadi nggak kayak sedulur papat 5 pancar itu loh. Kalau sedulur papat kan itu insya Allah tiap sosok, tiap jasad kita itu punya semua. Beda sama kodam. Kalau kodam itu hanya beberapa orang aja sih yang punya. Jadi walaupun ada itu cek kodam online gitu, nggak semua itu bisa ketahuan kodamnya apa. Itu mau dinalar seperti apapun itu susah juga. Ini kodam sendiri emang tidak semua orang punya sih. Soalnya emang berbeda dengan sedulur papat 5 pancar. Kalau sedulur papat 5 pancar itu dari kita lahir pun emang udah ada. Itu sama-sama dari bangsa gaib. Cuman kalau sedulur papat kan emang mendampingi kita. Ya entah itu menjerumuskan kita ke keburukan atau membisikkan kita ke kebaikan, itu tapi tetap selalu mendampingi kita. Sedangkan kodam sendiri itu biasanya didapatnya itu dari beberapa laku ritual atau laku apa ya, tirakat lah. Kalau enggak ya dari keturunan bisa. Itu beda, itu sama-sama dari gaib, cuman dari dua hal yang berbeda. Juga tidak semudah itu cek kodam hanya dengan kasih tahu nama sama tempat tanggal lahir itu langsung ketemu kodamnya apa. Itu nggak bisa. Di dunia ini nggak ada yang instan. Bahkan kita bikin mie aja, mie instan itu juga kita tetap butuh proses, harus merebus, harus nyampur bumbu dan lain-lainnya. Nggak ada yang instan di dunia ini. Itu luar biasa. Itu di medsos itu yang lagi rame itu kok langsung ketemu kodamnya apa gitu, luar biasa. Kodam sendiri itu kalau secara harfiah ya, itu merupakan periwangan atau pembantu lah. Kalau sedulur papat kan pendamping. Nah, kalau kodam sendiri itu periwangan atau pembantu. Itu biasanya umumnya itu wujudnya dari gaib, gaib dari bangsa jin. Tapi ada juga sih beberapa kodam yang dari bangsa malaikat juga ada. Cuman itu khususon, itu jarang-jarang sekali ada. Nah, yang namanya periwangan atau pembantu itu kan juga nggak datang secara cuma-cuma atau secara gratis. Yang namanya pembantu, misal kita kerja dimanapun, kita kan biasanya carinya cari uang, bayaran. Sama aja kodam, walaupun udah membantu kita, tetap mereka juga harus ada timbal baliknya. Kayak kita ngasih entah itu sesajen atau kita tirakat berpuasa setiap hari apa gitu, atau kita ngasih apa ya, ya kayak semacam ubur rampe atau minyak-minyakan gitu, tetap harus ada. Jadi beberapa orang yang mempunyai kodam itu harus ada timbal baliknya juga, nggak ada yang gratis.
Nah, cara mendapatkan kodam sendiri itu ada beberapa cara sih. Yang pertama, kita dengan laku tirakat atau ritual itu bisa mendatangkan kodam untuk mendampingi kita, membantu kita. Terus ada juga orang yang secara khusus itu mendapatkan kodam dari leluhurnya. Jadi namanya itu kodam keturunan. Itu biasanya leluhur kita, entah orang tua atau simbah atau leluhur yang lebih atasnya lagi, itu biasanya udah dulu-dulunya itu orang linuwih lah biasanya, kalau enggak ya orang yang sering tirakat, terus kodamnya itu menurun ke diri kita, itu juga bisa. Ada juga kodam dari benda pusaka, misal kita dapat benda pusaka, misal keris gitu, ada itu beberapa jenis keris yang mempunyai kodam, itu masuknya golongan kodam yang ada di benda pusaka. Jadi ada kodam yang murni ikut membantu di diri kita langsung, juga ada yang membantunya itu lewat perantara benda pusaka. Jadi kodamnya itu mendiami benda pusaka. Tempat kodam sendiri yaitu ada yang ikut kita di badan. Biasanya misal kita belajar keilmuan, kekebalan gitu, itu kan ilmu kebalnya kan ada kodamnya, kodam kekebalan itu kan merasuk ke diri kita. Itu kalau kodam yang dampingi langsung di kita. Juga ada lagi misal kekebalannya itu tapi lewat perantara pusaka, misal pusaka apa ya yang kebal itu, badar besi, itu kodamnya itu masuk ke badar besinya, terus badar besinya kita bawa, nah kita bisa kebal, itu kodamnya nempelnya di pusakanya. Jadi ada dua cara sih kodam ngikutin kita. Untuk cara melihat kodamnya sendiri itu nggak bisa itu cuman pakai nama, nggak bisa. Biasanya orang yang bisa terawang atau mempunyai mata batin yang bisa melihat kodam orang lain, itu pun juga nggak semua kodam bisa dilihat secara gamblang gitu, enggak. Kodam kan juga ada tingkatan energinya, ada yang level rendah, level menengah, level atas kan ada. Selain itu, selain kita harus mempunyai mata batin atau ilmu terawang, kita kalau mata batin sih kita melihat kodamnya langsung face to face gitu sama orangnya. Misal ada si A gitu datang ke kita minta tolong liatin kodamnya apa gitu, misal saya punya mata batin gitu bisa dilihat langsung. Cuman kalau orangnya nggak berhadapan, nggak face to face, itu biasanya pakai media foto yang terbaru. Biasanya media foto yang terbaru bisa dilihat, tapi kalau cuman media nama atau tanggal lahir aja itu nggak bisa, harus ada media foto lah yang menggambarkan sosok kita, itu bisa itu dilihat, itu pakai metode terawang itu. Jadi kalau ada apa yang bilang bisa cek kodam hanya dengan nama sama tanggal lahir, itu kalau bagi saya pribadi ya itu kayak setengahnya hoax gitu. Cuman nggak tahu sih, mungkin di luar sana ada ilmu yang emang bisa kayak gitu sih, wallahu alam, saya belum pernah nemuin yang kayak gitu. Tapi kan kalau dari saya pribadi kalau mau cek kodam ya itu harus ketemu face to face atau kirim foto. Kalau face to face itu pakai mata batin, kalau kirim foto jarak jauh itu biasanya pakai ilmu terawang. Juga itu yang perlu digarisbawahi ya, itu nggak semua orang punya kodam. Kalau jin pendamping, sedulur papat itu semua orang punya, cuman kalau kodam nggak semua orang punya. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyainya, misal yang itu udah pernah melakukan laku tirakat atau keturunan, atau ada satu lagi, itu orang yang disukai bangsa gaib. Itu biasanya orang-orang yang golongan weton tulang wangi itu kan disukai bangsa gaib. Itu biasanya punya kodam otomatis itu. Jadi gaibnya itu datang sendiri ke kita, emang sengaja mau membantu kita secara otomatis. Nah, mungkin kurang lebihnya sih kayak gitu penjelasan dari saya tentang cek kodam ya. Jadi kalau ada yang marah cek kodam secara online gitu, ya saran saya abaikan aja lah. Cuman yo mau di apa ya, pakai ya nggak apa-apa silahkan, tapi cuman buat hiburan aja nggak apa-apa. Nah, mungkin kayak gitu kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan komen di kolom komentar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.